Halo, selamat malam semuanya. Kembali bersama saya Yohanita, agen Faras dari Kota Depok. Di sini saya mau menginformasikan bagaimana cara menggunakan minyak Faras ini dengan baik dan efektif, karena kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari minyak Faras ini. Jadi membalurnya juga ada cara-caranya ya. Jadi yang pertama adalah siapkan supaya badan kita dalam keadaan bersih. Jadi sudah dalam keadaan mandi. Kenapa? Agar pori-porinya terbuka ya, jadi siap. Karena kalau kotor kan pori-pori ketutup ya, keringat dan lain-lain setelah seharian beraktivitas ya. Jadi kita dalam keadaan bersih. Kemudian siapkan kamar dalam keadaan yang proper. Artinya proper itu tidak menyalakan AC maupun kipas angin ya. Jadi tahan-tahan dulu untuk pakai AC ya. Biar apa? Biar pori-pori kita ini siap menerima minyak Faras ini ya, atau siap untuk dibalur. Jadi harus dalam posisi hangat tubuh kita, terbuka ya. Setelah kamar siap, kita juga menyiapkan 1-2 gelas air hangat. Jadi nanti kita minum sebelum dibalur ya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan setelah sudah mandi, kemudian kita masuk kamar ya, kamarnya yang tadi sudah disiapkan. Kemudian kita berdoa dulu, minta sama Tuhan supaya bisa disembuhkan lewat ikhtiar minyak Faras ini. Saya punya 2 ya, ada klasik dan juga natural. Jadi kalau klasik ini saya gunakan ketika saya memiliki keluhan yang sangat serius. Jadi saya menggunakan terapi Faras klasik ini. Tetapi ketika memaintain dan untuk bagian-bagian yang sensitif seperti terapi mata ya, kemudian untuk luka karena tersiram minyak panas, ini saya menggunakan yang Faras natural oil ya. Jadi apapun keluhannya, balurannya ini wajib di tempat-tempat atau area yang nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi setelah kita berdoa tadi, kemudian sudah selesai kita minum air hangat. Tujuannya adalah untuk agar kondisi tubuh kita hangat tadi ya, sehingga dari dalam juga siap, jadi terbuka semua, sehingga memudahkan minyak ini meresap sampai ke dalam tubuh kita ya. Berikutnya adalah posisi badan kita ya, tengkurap, relax ya. Jadi kalau bisa sih minta dibalurin ya, tapi kalaupun misalnya tidak ada membalurkan juga nanti bisa saya tunjukkan. Nah, bagi yang dibalur setelah relax ya, tengkurap, kemudian nanti dibalur, bisa saya tunjukkan ya. Oke. Dibalur dari tengkuk sini ya, atau tulang belakang sini ya, kelihatan nggak ya? Nah, ini dari belakang tulang leher di sini sepanjang tulang belakang ya, sampai dengan tulang ekor. Oke. Jadi ini full. Jadi minyaknya kalau untuk yang klasik ini dikocok dulu ya, karena ini kan rempahnya banyak, justru itu yang penting buat kesehatan ya. Kalau yang ini nggak perlu dikocok ya. Jadi dibalur itu kita tuangkan ke tulang punggung sini nih. Jadi di punggung ini dalam keadaan basah oleh minyak klasik atau minyak Faras natural oil ini ya. Jadi oleh minyak Faras basah. Kemudian kita gosokkan ya, digosokkan dengan posisi tangan seperti ini. Jadi seperti setrikaan ya. Jadi digosokkan, jangan diurut, jangan dipijit-pijit begini ya. Tapi ini kita urut ya. Jadi dari atas ke bawah, atas ke bawah. Kalaupun mau ke samping nggak apa-apa, tapi atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah gitu ya, sampai minyaknya benar-benar meresap dan kering. Minyak Faras ini didesain ya, diciptakan untuk cepat menyerap, karena ini kan buat pengobatan transdermal ya. Jadi ini akan cepat kering. Setelah beberapa kali kita tuangkan minyak Faras di area punggung kita ya, dan kita balur ya dengan posisi tangan seperti ini. Ini tujuannya untuk memasukkan minyak ke dalam kulit ya. Beberapa kali setelah selesai, kemudian kita balurkan di telapak kaki atas, bawah, dan juga sela-sela jari kaki. Nah, ini penting ya, karena kenapa?
seperti yang sudah disebutkan tadi, area belakang kita ini ya. Jadi dari sini ya tulang leher belakang atau tengkuk ini, sepanjang tulang belakang sini nih ya, sampai dengan tulang ekor itu terdapat saraf-saraf yang menghubungkan dengan organ-organ tubuh dalam kita, termasuk telapak kaki kita. Ini letaknya saraf semua ada di sini. Jadi Pharas ini cara kerjanya memasukkan 108 atau manfaat 108 tanaman obat ke titik-titik saraf tersebut. Ya, jadi kita balurkan telapak kaki bawah, atas, dari yang basah, bukan dioles loh ya, dibalur ya sampai basah gitu. Sama, jadi kita balurkan terus sela-sela jari kaki sampai beberapa kali ya, kemudian sampai mengering. Minyaknya jangan khawatir nih nggak membuat kepleset ya, licin ya. Takutnya nanti berpikir wah ini kan minyak nih kalau kebanyakan di kaki nanti buat kita kepleset karena licin. Nah ini setelah dibalur, kita tunggu 15 menit dulu sampai benar-benar kering. Jadi kita berbaring dulu boleh. Habis itu nanti misalnya mau mau turun dari tempat tidur atau dari kasur gitu ya, untuk jalan, nah itu udah gak licin lagi gitu ya. Nah yang ketiga adalah dibalur di area yang sakit ya. Misalnya area yang sakit di mana? Misalnya di perut. Nah udah, setelah kita tengkurap, kita balik ya. Kemudian dalam keadaan masih tidur, terlentang, ini bagian perut, area perut misalnya mah ya, kayak saya waktu itu ya. Jadi dari area ulu hati sampai dengan ke perut, ini satu perut ini nih saya balurkan ya. Dibalurkan, jadi saya tuangkan, terus saya balur lagi ya. Kalau di depan kita bisa melakukan sendiri ya. Jadi dibalurkan lagi sampai benar-benar kering ya. Tunggu 15 menit lah, sampai 15 menit ya. Kadang-kadang nggak usah tunggu 15 menit, itu kita udah pulas tidur ya. Karena ini minyak Pharas ini nih bisa membuat kita balance anggota tubuh dan hormon-hormon di dalam ini ya. Ini membuat kita akhirnya bisa nyenyak tidur ya. Jadi kadang-kadang belum nunggu sampai 15 menit apa kita udah plus tidur. Jadi makanya disiapkan supaya benar-benar ini keadaan tubuhnya bersih ya, dan tadi ya sudah proper semua ruangannya. Nah setelah selesai dibalur 15 menit, kemudian setelahnya kita minum air hangat lagi ya. Usahakan minum air hangat kuku aja, nggak usah yang panas ya, nggak usah. Nah setelah selesai baru kita bisa tidur ya, tidur langsung ya. Nah berapa kali dipakainya tergantung kebutuhan. Kalau untuk memaintain itu cukup 1-2 kali sehari. Jadi besok paginya bangun, kemudian setelah mandi kita balurkan lagi ya, sesuai tadi di area tulang belakang, sepanjang tulang belakangnya dari tengkuk sampai dengan tulang ekor ya, dibalur semuanya. Kemudian telapak kaki bawah dan atas, dan sela-sela jari kaki, dan di area yang sakit. Kalau tadi karena nama ya di area ulu hati sampai dengan satu area perut ini kita balur ya. Setelah itu kita berjemur ya. Ritualnya sama nih tetap ya, tadi berdoa dulu, kemudian minum air putih hangat dulu ya sebelum dibalur ya. Habis itu relax, kemudian dibalur. Setelah dibalur selesai, kita minum air putih hangat lagi ya. Tunggu 15 menit sebelum turun ya. Jadi nanti ini minyaknya biar menyerap dulu ya, takutnya licin atau takut kepleset nanti ya. Tapi biasanya sih cepat menyerap. Saya sudah pakai udah setahunan lebih ya, jadi saya tahu sekali ya. Baik, nah kemudian untuk beberapa penyakit yang misalnya membutuhkan penanganan khusus, minyak Pharas ini bahkan sebulan bisa 3 botol habisnya ya, seperti degeneratif, kanker ya, tumor, tiroid dan lain-lain. Itu yang berat-berat. Karena kenapa? Itu bisa 3-4 kali sehari untuk pembaluran wajib ya. Karena kalau tadi mah
pembalurannya yang wajib, pembaluran wajib ya, tadi untuk keluhan apapun harus dibalur wajib sepanjang tulang belakang dari tengkuk sampai tulang ekor tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian telapak kaki atas, bawah, sela-sela jari kaki. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah di area yang sakit. Itu baru disesuaikan dengan keluhan masing-masing. Tetapi tidak ada tawar-menawar lagi, aduh saya cuman maunya di kaki aja nih, nggak bisa begitu. Kalau untuk penyembuhan ya harus total ya. Jadi jangan sampai nanti masih ada timbul keluhan, terus yang disalahin minyaknya lagi, aduh nih nggak manjur. Karena apa? Cara pakai yang kurang tepat. Jadi ingat, apapun keluhannya wajib digunakan dan dibalur sepanjang tulang belakang sampai dengan ya dari tengkuk sini ya, tulang belakang tulang leher belakang, sepanjang tulang punggung sampai dengan tulang ekor, kemudian sela-sela jari kaki ya, terus telapak kaki atas, bawah sama sela-sela jari kaki, plus area yang sakit disesuaikan. Nah, kalau misalnya penyembuhan untuk sakit, nah selain menjalankan ada pantangan juga nantinya ya, nanti case by case nih akan dijelaskan. Jadi saya tidak akan mengulas semuanya di sini karena banyak sekali ya penyakitnya apa saja ya nanti ya. Tetapi untuk area yang sakit, khusus untuk area yang sakit bisa diulang 15 menit sampai 1 jam. Jadi tergantung kebutuhannya. 15 menit atau anggaplah setengah jam deh ya. Biar ini ya 15 menit, ada juga yang 15 menit sekali karena mungkin yang bersangkutan di rumah bisa mengulang 15 menit sekali. Seperti mah itu bisa 15 menit sampai setengah jam sekali, itu diulang di area yang sakit saja. Tetapi pada saat malam hari sebelum tidur itu area yang wajib tadi, ada 3 area wajib itu ya. Nah kemudian ada juga yang 1 jam sekali ya, 1 jam sekali. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing ya. Jadi ingat bahwa setiap malam baluran wajib area mana saja tadi ya, sepanjang tulang belakang dari tengkuk sampai tulang ekor ya. Jadi sepanjang tulang belakang sampai tulang ekor, kemudian telapak kaki atas, bawah dan sela-sela jari kaki plus area yang sakit. Itu setiap malam wajib. Besokannya kalau mau diulang pagi baluran wajib ya, kalau kami bilang itu silahkan kemudian berjemur. Setelah itu baru tadi ya setengah jam sampai 1 jam menit, setengah jam sampai dengan 1 jam sekali ya, itu wajib dibalurkan di area yang sakit saja. Misalnya mah ya udah cuman di perutnya. Asam urat misalnya, asam uratnya di kaki, ya udah di kaki aja gitu. Atau misalnya osteoartritis ya, atau radang lutut, ya udah di area yang lutut aja yang sakit gitu. Tetapi setiap malam atau setelah bangun tidur ya, dan atau setelah bangun tidur itu yang baluran wajib itu benar-benar harus dilakukan supaya efektif. Baik, kira-kira itu saja penjelasan dari saya. Ya, semoga bermanfaat sehingga saya berharap ya kami di sini di Faras ini berharap agar Bapak dan Ibu semua bisa mendapatkan manfaat maksimal ya, dan juga cepat sembuh. Jadi jangan sampai beli minyak disayang-sayang. Ya memang harganya lumayan tetapi worth it ya, sekali lagi worth it. Ini untuk menyembuhkan. Jadi kalau sudah beli ya harus diikuti dengan cara pakai dan ini sesuai petunjuk ya. Jadi dengan petunjuk yang benar. Jangan sampai udah beli terus kemudian makainya asal-asalan, nggak akan sembuh-sembuh. Terus ada pantangan makanan ya tetap dilanggar ya. Jadi sama juga, semacam kayak kalau kita ada ban bocor ditambal dibolongin lagi ya. Jadi sama aja sebenarnya ya, yang namanya obat. Jadi kita juga harus telaten. Ya, telaten itu disiplin, konsisten, sabar ya. Namanya obat apapun kita harus sabar. Paling penting adalah yakin dan minta sama Tuhan supaya kita disembuhkan ya. Jadi kalau sampai tidak yakin jangan beli. Ya, percuma. Mau minyak Faras kayak mau obat apapun kalau udah nggak yakin susah sembuhnya ya. Jadi yakinlah bahwa apa yang
diambil oleh bapak dan ibu sebagai ikhtiar, bentuk ikhtiar ya. Di sini minyak faras ini yakin bisa menyembuhkan dengan berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan ya. Insya Allah disembuhkan oleh Tuhan melalui minyak faras ini ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti komen-komen di bawah ini ya. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat buat semuanya.